Dan sampai akhirnya itu di hari kedua aku di rumah sakit itu kan aku ngeluh tuh mataku kayak kabur gitu Kak, nggak kelihatan. Nah gitu dia deket, aku kejar Bang. Nggak lari, tapi nangis di pinggir jalan kayak gini. Mau bayangkan 1 bulan berapa story ku naikkan. Betul. Lakimu pengangguran kan? Pergi ke Bali membeli kaset. Cakep. Kembali lagi di Insight. Program yang eksklusif hanya di YouTube Otak Kanan. Kembali lagi sama gue Mega Salsabila. Dan gue Salu Gustiawan. Ben bener namanya? Bener ada, udah lebaran. Belum ya ini? Belum kan Belum. ini. Bener aja bener. Bener, ya. nama Syahrul ya. Ya. Kemarin dia tuh bohong. Namanya Satria Mahathir lah, Iyalah. Jeffrey Nicole. Jadi biar kalau ada yang head comment, tuh Satria Mahathir suruh pergi aja, jangan jadi host ya kan, jangan bukan gua. Bukan gua. Ya kan? Itu dia. Betul. Ini kita balik lagi di Insight ya. Betul. Kebetulan sekarang bintang tamunya itu adalah seorang yang pernah menaklukkan Gunung Kerinci. Wih, gokil. Gila. Dia juga masuk stand up Akademi Komedi Indosiar ya, Suca 4, dan terinspirasi dari Dani Aditya. Gokil. Berarti dia seorang yang naik kursi roda. Enggak naik kursi roda. Dia emang suka naik gunung sendiri. naik gunung sendiri. Oke. Dan yang terakhir ini dia adalah orang yang jahil dan suka ngeprank di kotanya. Beri tepuk tangan buat Anggi Wahyuda. Terima kasih Kak. mantap. Apa kabar Anggi? Ya alhamdulillah sehat Kak, cuman minus nggak ada kaki aja saya. Baru mulai. Baru mulai. Udah dark ya. Udah begitu jokesnya. Minusnya nggak ada kaki. Minusnya nggak ada kaki aja. Iya. Tapi kan lumayan itu sepatu cuman sebelah. Aman, nggak kotor. Aman. Jadi buat teman-teman yang kaki kanan yang nggak ada ukuran 3940 hubungi aja. Iya. Barter ya? Iya, barter. Tuker kanan sama kiri. Iya, nanti spesial lebaran katanya Insight mau bikin giveaway sepatu kanan aku ya. Yang kehilangan kaki kiri punya sepatu kanan semua di rumah ini punya kiri semua ya. Ada 17 Bang. 17. Sepatu kiri doang. Iya. Ya Allah. Cinderella butuh sih kayaknya. Kan dia cuma kanan doang yang Iya, ketinggalan. yang ya. kiri. Sepatu kaca tapi. Sepatu kaca. Aduh. Ya Allah, kamu dari umroh ya? Iya, alhamdulillah baru umroh. Baru pulang. Alhamdulillah pulang umroh. Gimana rasanya umroh? Alhamdulillah senang keadaannya, lebih tenang aja lah. Lebih bisa damai. Bisa lebih damai dan ya udah nggak terlalu, ya sifat-sifat buruk udah mulai hilang lah. Tapi kan katanya umroh doanya diijabah kan? Iya benar. Iya, benar. kamu doa minta kaki gak? Sebenarnya tuh bakal jadi kontradiksi Kak kalau aku minta kaki. Karena kan aku minta rezeki yang banyak. Nah rezeki aku tuh di kaki kanan aku. Jadi kalau aku minta kaki ya berarti rezeki aku juga hilang. Kan bisa, emang kalau kamu nanti ada kakinya nggak ada rezeki lagi? Kan nggak juga. Iya nggak juga, tapi aku percaya kalau ini bukan ujian tapi ini hikmah dari Tuhan. Wes. Gila bro. Siapa tahu aku pikir kamu kepikiran buat Nggak mungkin. punya kaki Nggak palsu. mungkin masa masuk pesawat lagi tidur bangun-bangun. Aduh bang. Enggak kan beli kaki palsu. Dunia bukan kartun bunga. ada. Ini kartun ya. Kan salah satu syarat berdoa adalah berakal ya. Berakal. Harus doanya yang masuk akal. Iya benar, nggak mungkin tiba-tiba tumbuh kan Kak. Tiap hari juga udah kusiram kan. Nggak tumbuh juga. Oh, belum dikasih pupuk. Iya. Iya, Kalau kasih mau umur. kakinya pas putus lempar ke atas genteng. Oh iya, biar numbuhnya ke tumbuh ya, bawah. biar ke bawah. Biar numbuhnya ke Kayak bawah. gigi. Kayak gigi. Tapi lu nggak ada niatan beli kaki palsu? Ada Bang, udah beli. Cuman ternyata emang aku tuh nggak cocok pakai yang ya maaf cakap ya harga murah tuh nggak cocok. Karena kan kaki palsu itu syaratnya itu salah satunya itu 20 cm. Oh, ininya apa? Iya, Batas batasnya ini itu 20 cm. putusnya. Sedangkan aku tuh cuman 15 cm. Nggak bisa dipasang dong berarti? Bisa tapi Nggak nyaman. karena sangkutannya itu dikit jadi nggak terlalu kokoh dan jadi bikin capek bukan ngebantu. Oh, emang berapa paling murah? Paling murah tuh ada di kemarin 12 juta. Itu harga 2019 ya. Asli tuh? Asli ya Bang. Memang Kaki Kan palsu. palsu. Nggak ada yang asli. ya tapi kan bentuknya nyata. Iya, kan ada yang jual kaki palsu original. Katanya palsu, kok original? Kayaknya jualan kaki palsu nggak ada kayak gitu lah Bang. Oh, jadi lu udah pernah, jadi lu punya di rumah? Punya dua. Oh,
Kan yang bilang 1. Iya, cuman kan karena yang 12 juta itu nggak cocok, aku kemarin beli tuh ada rezeki adalah salah satu orang baik, dia polisi. Dia ngasih aku karena hadiah aku tuh berhasil sampai di Kerinci, tuh aku dikasih dia seharga 30 juta. Kaki. Kaki 3. Iya. Penyegar, minuman penyegar. Iya ya, cap kaki 3 ya. Iya, cap kaki 3. Tapi nama Instagram kamu kaki 1000. Iya benar. Kenapa nama Instagramnya kaki 1000? Nah itu kan gara-gara kita suca Kak. Iya. Itu Bang Radit bilang, 1 kaki 1000 mimpi, makanya kaki 1000. Wih, ada filosofi. Ada filosofinya, nggak salah-salahan kita. Takutnya kan kaki 1000 bohong, cuma 1 takutnya kan. Iya. Yang kalau kamu. Ya soalnya kalau kaki 5 dagang. Iya. Kaki 4 meja. Kaki 4 meja, ya kaki 3 minuman tadi. Iya, Kaki 2 udah nggak mungkin. Iya. Ya kan? Kok nggak mungkin? Kan udah ini. Mungkin nggak ada ya. Kaki 1 monosok ya. Mio, ya Mio. Tapi Mio, lu kenapa- iya Mio 1 ya. Mio 1. Mio Tapi 1. lu kenapa itu hilangnya? Gara-gara apa sih? Gigit kucing. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kucing Nggak, apa yang kecelakaan. makan daging lu? Kucing tetangga sih Kak. Jadi terusin. Gara-gara kecelakaan. Oh, kecelakaan. Hamil. Kecelakaan juga sih, tapi Iya juga gitu. 2015 tuh waktu 2015. kabut asap Riau. Jadi aku pada saat itu kan jarak pandang gara-gara kabut asap Riau itu kan terganggu tuh Bang. Nah apalagi daerah rumahku itu kebun sawit. Oh. Kebun sawit itu jangankan pada kabut asap Riau itu, tapi kalau lagi suasana hujan aja, siap hujan tuh kabutnya itu banyak. Tambah lagi kabut asap Riau, jadi jarak pandang itu terganggu. Jadi dari arah berlawanan tuh ada truk tangki Lu nggak naik kelihatan. apa? Naik motor. motor. Jalan, masa jalan kaki? Ke Nggak mungkin minggir. separah ini kalau jalan kaki ya. Naik motor. Lebih parah Bang, mati mungkin Bang. Iya juga. Naik motor, Naik kenceng motor. tuh berarti. Aku nggak tahu kencang atau enggaknya karena pada saat itu aku nggak sadar dan nggak ada saksi mata. Kamu nggak sadar naik motor, kamu mabuk. Nggak ini Kak, banyak orang yang kecelakaan itu ternyata dia tuh nggak sadar Kalau dia kejadian itu seperti kecelakaan? apa. Iya. Maksudnya pas berangkat dari rumah kamu di angka berapa itu speedometernya? Kayaknya santai sih Kak, karena kan Santai, hujan 20, juga. 40. Cuman ya emang nggak sadar aja gitu, kecelakaan nggak tahu. Tahu-tahu pingsan aja. Iya, dan itu banyak orang alami itu. Nah itu kamu tabrakannya sama apa? Truk tangki, Truk tangki truk tangki. yang bawa minyak-minyak gitu. Minyak CPO bukan Pertamina. Kalau Pertamina aku kaya sih Bang kayaknya. Enggak kan ini ketabrak, bukan masuk Pertamina juga. Tapi dia dapat Tapi ini. itu biasa dapat asuransi dia. Oh iya. Iya, tapi ini enggak CPO. Akhirnya, tapi dia kabur apa tanggung jawab tuh? Sebenarnya nggak tanggung jawab juga sih Bang, tapi mereka ngasih uang kompensasi untuk ya biaya sedih aja lah. Biaya Biaya sedih. Itu 7,5 juta. Kaki asli, kaki palsu 12 juta. Minus aku 5 juta. Murahan kaki asli ya. Iya. Masa kaki asli 7 juta, kaki palsu 12. Nah, itu dia kenapa sehat mahal kan? Benar, Ya kan? benar. Kenapa sehat mahal? Benar, Makanya sehat dari mahal. situ ya. Anjir kakinya. Tapi lu pakai helm gak sih waktu itu naik motor? Alhamdulillah pakai Bang, tapi Untung ya. hancur juga nih bagian kanan. Ini kan ada sisa nih dikit kan. Oh iya anjir. Nah itu dulu bagian kanan ini semua hancur Bang. Ini kanan nih bahkan bibir sumbing Bang. Ini udah terbelah ini dulu. Tapi bisa sembuh itu Bisa operasi. sembuh karena kemarin tuh waktu masih lukanya itu masih basah, itu ada obat Chinese atau apa gitu yang ditaburi, itu makanya bekasnya banyak hilang. Kenapa itu nggak pakai obat cair? Udah Bang, makin parah malah. Tapi memang kanannya hancur semua Bang. Oh iya. Bahkan sampai sekarang nih rusuknya ini ada yang bengkok satu. Aduh. Itu kamu berapa lama dirawat di rumah sakit? Di rumah sakit itu paling cuma 2 bulan nggak? Itu lamanya tuh di rumah. Di rumah itu ada sekitar 2 sampai 3 bulanan. Anjir. Di rumah sakit 2 bulan, terus kamu pas sadar ngelihat kaki Nggak udah nggak ada. ada. Gimana perasaan? Enggak gitu sebenarnya, enggak, bukan karena kecelakaan langsung amputasi, enggak. Jadi Oh, Kecelakaan kan aku masuk parit. Nah, pertolongan Parit Hamzah. Pari. parit apa sih Mbak? Selokan ya? Parit itu selokan ya Selokan, teman-teman. selokan, Sama selokan. saya selokan. Kan itu kotor. Nah, dibawa ke rumah sakit, nah pertolongan pertamanya itu nggak bersih, nggak higienis. Infeksi jadinya Infeksi. Nah, sebenarnya bukan pertolongan pertamanya juga sih. Pada saat itu keluarga itu lebih percaya sama dukun patah. Dukun patah tulang kayak Haji Naim kalau di sini mah ya. Lebih percaya gitu. Nah, cuman kan mungkin orang lain tuh berhasil, cuman kan aku tuh banyak lukanya. Iya, benar-benar. Yang harus higienis, karena kan ya di sana ya kita bisa lihat lah Kak, dukun patah itu dari pengobatannya tuh banyak yang nggak higienis kan. Apalagi di sana tuh pengobatan tuh kayak
kan diolesi minyak tuh. Mm-mm. Nah ngolesinnya itu aja harus pakai bulu ayam bang. Pakai bulu ayam. Bulu ayam Biar kan kayak kakinya gini. dari kaki ke kuruyuk. Iya. Kayak gitu. Jadi iya buat saran juga buat teman-teman. Jadi Nah. kalau misalnya kecelakaan ada lukanya, kayaknya lebih bagus ke dokter aja. Bukan berarti nggak bagus ya dukun patah itu ya. Betul. Kalau patah nggak ada lukanya nggak apa-apa. Kalau- Lihat Mungkin kondisinya, bisa. lihat kondisinya juga. kondisinya. Jadi nggak langsung amputasi. Nggak langsung mutasi. Pas amputasi ini tuh pas udah seberapa lama dari Itu kecelakaan? sekitar 3 bulan kak. Dan itu juga udah hampir 4 kali, iya itu udah 4 kali pindah rumah sakit. Di rumah sakit kelima itu baru diamputasi. Aduh. gimana? Orang tua ngasih tahu apa kamu langsung dikasih tahu dokter? Dari awal tuh dokter udah ngasih tahu. Jadi gitu masuk ke rumah sakit karena pada saat itu emang udah parah kak. Itu sampai tahap itu lukanya itu udah sampai, ini kan aku tidur terus nih. Kalau kaki aku diangkat nih daging itu ada yang rontok. Dan pada saat itu emang satu rumah itu bau kak. Karena tadi luka tadi. Nah, cuman Terjadi luka-luka itu. iya tapi keluarga nggak ada yang bilang. Karena jaga hati juga kan. Betul. Menguatkan. Dan bawa ke rumah sakit terakhir itu rumah sakit besar. Itu dokter bilang, oh yaudah nih amputasi aja untuk menyelamatkannya gitu. Nah cuman aku nolak. Malah aku maki-maki tuh dokternya. Gimana kamu? Malah dimaki-maki. Coba aku bilang, maaf Pak, ini Ya, harus harus diamputasi. Menurut kau anjing, kayak gitu kak. Terlalu kasar. Kayak gitu kak. Terlalu kasar. Ya, karena gini, aku pada saat itu masih usia 15 tahun bang. Oh masih bergejolak emosi. Bergejolak. Ya, Dan kan? pada saat itu aku tuh masih terobsesi pengen masuk tentara. Oh, Nah, apalagi kan pada saat itu orang tua itu emang udah nyediakan uang. Ya nggak tahu lah tuh entah uang pendidikan atau uang apa itu kan. Jadi ya udah terjamin lah ibaratnya itu ke situ kan ya. Ya tinggal faktor rezeki aja. Tapi masih sekolah waktu itu. Waktu kecelakaan tuh udah lulus apa masih sekolah? Masih sekolah, kelas 1 SMA. Wah, Itu makanya pada saat itu masih 15 tahun dan dokter bilang kayak gitu aku nggak terima. iya sih Malah pasti aku sih. maki-maki kan. Karena kan menurut aku kalau aku datang ke rumah sakit aku tuh pengen sembuh, bukan pengen diamputasi. kamu berharap masih bisa sembuh itu Berharapnya kayak gitu. Makanya pada saat itu ada sampai jeda sekitar 6 hari lah untuk mikirin. untuk mikirin. Dan sampai akhirnya itu di hari kedua aku di rumah sakit itu kan aku ngeluh tuh mataku kayak kabur gitu kak, nggak kelihatan. Kelihatan tapi kalau main handphone tuh harus deket kayak gini bang. Nah itu tuh mama aku bilang ke dokternya, dok ini Anggi matanya udah nggak kelihatan nih gimana. Nah situ dokter bilang kalau udah ke mata itu paling lama ke jantung. Itu bisa ke jantung dan kalau ke jantung tuh paling lama waktunya tuh cuma 2 minggu. Dan kalau udah ke jantung pasti meninggal. Itu cuma efek dari Iya. Itu bahayanya luka bang, infeksinya kita nggak tahu Infeksinya kemana. gila. Dan itu selama mama aku tahu itu bang, itu tiap pulang sholat itu nangis terus. Masuk ke ruangan aku nangis. Kamu injek kali kakinya. Enggak. Sandalnya ketukar di kan aku musola. nggak bisa berdiri. Dari situ aku kayak bilang kayak kenapa sih kan aku yang sakit kenapa Iya, iya. mama yang nangis terus. Nah sampai akhirnya mata aku makin gak kelihatan, mamaku bilang dan mamaku tuh nggak sadar kalau dia tuh ngomong deket pintu yang aku tuh dekat di situ juga ngomong ke dokternya. Oh. Kamu dengar. Dengar dan tadi itu kan udah saya bilang Bu kalau udah ke mata itu paling lama 2 minggu ke jantung dan kalau ke jantung tuh pasti meninggal. Ini udah berapa hari? Tolonglah dibujuk lagi di situ. Aku dengerin kak. Mataku udah nggak kelihatan tuh udah 5 hari. Berarti kan aku tinggal 9 hari lagi nih Bu. Dia malah ngitungin kematian. Ya. Bang udah kayak gitu logika aja Iya kita sih, mikirnya bener sih. bang. Udah pasrah aja. Udah pasrah kan bang. Udah pasrah aja. Dengar itu langsung mau aku bang diamputasi bang. Akhirnya amputasi itu udah. Iya langsung mau karena nggak tega juga kan lihat mama aku nangis kan. Situlah aku langsung kayak ngumpuli keluarga semua kok. Aku suruh datang ke rumah sakit kayak ya aku izin lah karena kan aku takut nih bang nggak selamat kan. Jadi aku bilang kayak aku mau diamputasi kalian malu nggak punya keluarga kayak aku yang bakal cacat dan pastinya kalian tuh bakal diejeki kan. Iya benar-benar. Dan ya semua tuh ternyata terima. Jadi situlah aku kuat mau diamputasi. Terus kan lu sekolah kan, lu masih sekolah. Sekolah. Masuk sekolah. Iya. Terus gimana tuh di lingkungan sekolah ngelihat kaki udah nggak ada gitu? Apa ya Bang, masih minder juga sih aku bang. Bahkan sampai tahap itu aku selama sekolah itu kan itu kelas 1 tuh kecelakaan. Sampai kelas 3 itu aku tuh diantar terus naik mobil.
nggak mau aku naik sepeda motor karena malu. Trauma diliatin. juga kali Iya. Dan kedua datang sekolah itu aku tuh harus jam 8:30 karena orang udah pada masuk. Siang. Oh, nunggu orang-orang pada biar Orang masuk. pada sepi ya. masuk. Iya, Biar biar sepi sepi ya. ya. Kayak gitu. Emang Karena- ada yang ngejek di sekolah? gimana ya, kalau aku bilang banyak ada yang ngejek ada. Cuman kan lebih banyak orang yang support. Iya. Cuman kan satu orang yang ngejek tuh kan bakal ngebekas Kak. Bahkan kayak ada juga guru tuh kayak sepelein. Nah itu jadi aku makin takut. Karena kan guru yang harusnya support ini kenapa malah kayak gitu kan. Bakal ngebekas ya kalau dibully. Sampai Iya. sekarang Kak, sampai sekarang. Masih ada yang kamu inget gak? Jadi itu bikin aku sampai sekarang itu apapun itu pekerjaannya harus ku kerjai. Karena orientasi aku sekarang tuh uang. Betul. Karena pada saat itu dibilang gara-gara kau bandel, tengoklah nggak ada kakimu kan katanya. Kecelakaan kau kayak gini. Tengoklah yang sempurna aja nggak bisa susah dapat kerja apalagi keadaan kayak gini dan itu guru ngomong kayak gitu. Gurumu ngomong gitu. Wah, gila. Oh, jadi gurumu bilang kamu kayak gini gara-gara bandel. Terus Iya, cuman kan kalau kita pikir positifnya kan mungkin dia pengen nyemangati aja kan. Cuman bahasanya aja yang kasar. Salah. Kan tinggal dibinjai. Iya, cuman kan kayaknya dengan posisi aku yang mental aku belum siap dengan bicara kayak gitu kan nggak bagus. Tapi sekarang kamu udah bisa Iya. buktiin bisa naik gunung Iya, dengan itu. kaki kekurangan Karena kamu. itu. Kapan tuh damainya? Kalau dibilang berdamai mungkin sampai sekarang aku masih belum berdamai sih. Belum Bang. berdamai. Tapi ya aku masih mikirnya kalau satu masalah itu terus kita bikin untuk depresi itu malah makin memperburuk keadaan kan, bukan memperbaiki. Iya. Dan kedua semakin aku nggak bersyukur dengan keadaan aku ya semakin jauh hikmah itu. Betul. Makanya aku sekarang kayak ya udah mungkin ini ya hadiah dari Tuhan aja. Nah, akhirnya lu mutusin buat naik gunung tuh. Nah naik gunung tuh Kapan? sebenarnya Kenapa? Gimana tuh awalnya tuh? pengen bersihin nama aku bang. Bersihin nama. Iya. Bersihin nama mah ke ini ke kepolisian. Polisian ya sama podcast Om Deddy Iya. ya. Biar aman ya. Klarifikasi. Kasus dikit ke sana ya. Pengen bersihin nama aku bang. Oh, pengen bersihin nama. Iya, Gimana jadi lu tuh? terlepas sebenarnya iya tujuannya itu sebenarnya bukan ngebersihin nama atau sensasi doang ya, tapi ada juga niat baik aku di situ. Tapi awalnya itu karena pengen ngebersihin nama. Jadi dulu konten YouTube aku tuh kan prank. Oke. Nah, di situ aku kayak banyak dihujat. Nah, tapi pada saat itu kan orientasiku tuh pengen viral, pengen banyak uang. Pengen uang kan. Orientasi Iya, uang. Uang. Pasti. Jadi nggak peduli aku. Bikin konten tuh aneh-aneh aja ngeprank gitu. Sampai akhirnya ya benar komentar itu semakin ku baca tuh kayak iya kayaknya aku tolol ya gitu. Emang prank apa? Prank apa? Banyak Kak, kayak di trotoar nih. Kan aku gak ada kaki nih. Ada orang lewat tiba-tiba aku sepak pakai kaki kanan. Astaga. Kan dia terkejut nih kan. Kayak gitu dia mau marah ya kan gak ada kakinya, nggak kriminal. Ya juga ya. Kayak gitu. Gak kena ya? Gak kena. Nggak kena. Dihujat tuh sama orang-orang. Dihujat. Tapi masih banyak juga orang yang ketawa-ketawa gitu kan. Tapi kan ada orang bilang udah cacat nggak tahu diri kayak gitu kan. Udah cacat bukannya sholat malah ngerjain orang kayak gitu kan. Gitu ya, ya. Cuman ya Harusnya yang gak tahu diri Dani Aditya. kenapa tuh? Dia Nggak duduk. bisa di- Nggak diri. Iya. Dia duduk. Iya, ada kakinya nggak dipakai. Bang, kalau memang kira-kira emang nggak dipakai, Bang Dani parah banget. 2 second aja bang ke aku bang. Kakinya gak apa. Iya, taunya aku tuh barang bekas lecet pemakaiannya, kan. Kalau kaki abang kan udah capek kan. Bener, Kalau bener, dia lecet-lecet pemakaian doang. Sering dipakai ya kalau ini ya. Iya, Terus lanjut tadi. banyak bang kayak gitu. Bahkan kayak abang tahu nggak konten prank yang orang nendang bola, tapi nggak nendang, cuman ngegertak doang. Iya, Yang orang iya. kan takut gini kan. Nah aku tuh ngadaptasi konten itu. Dan itu viral kemarin tuh bang sampai 10 juta di TikTok. Wih. Konten itu. Tapi dihujat. Kalau di TikTok enggak kak. Oh, Di Instagram iya. Beda-beda nih. Iya mungkin Netizen karena di TikTok sama di Instagram Instagram kayaknya orang beda. berpendidikan ya. Di Facebook kalau mau hujatan semua tuh. Iya pasti emak-emak semua isinya. Jadi kontennya kan nendang bola gitu kan. Nah aku kayak bikinlah ini adaptasi. Aku letaklah bola di depan orang lain, aku kayak mau nendang. Aku tahu nih pasti Kamu berdiri pemikiran aja kayak dia. pengen nendang sih. Kan aku pakai kaki palsu Iya, pada oh, saat pakai itu, kaki. pakai kaki palsu. Jadi aku pikirnya, nah pasti di pemikiran dia aku ngegertak, nendang nggak kena. Tapi kan aku nggak seperti itu. Kita kan stand up comedy kan kak, harus out of the Mematahkan box. asumsi Iya. orang ya. Terus gimana jadinya? Jadi aku taruh bola depan dia, aku tendang. Memang bolanya nggak kena, tapi kaki palsu aku melayang ke dia.
Oh, jadi yang mental kakinya. Kakiku terkejut dong. Terus. Kayak gitu viral lah, makin semangat aku Kak. Nah sampai satu titik, kayaknya ini titik paling tolol aku. Dan ini aku berhenti ngeprank. Gara-gara apa? Gara-gara aku bikin konten, kan konten kaki palsu ini bagus nih, banyak nih reaksinya. Bahkan aku pada saat itu, 3 bulan itu aku tuh udah sampai 50.000 subscriber bang. Anjir, cepet ya. Cepet, dan penonton aku tuh nggak ada yang di bawah 50.000. Oh, di atas semua. Di atas, jadi aku pikir kan, wah kaya nih kan. Karena temen aku baru keluar pin AdSense, ngairkan itu langsung dapat 10 juta. Ya. Gimana saya kan? Penonton banyak nih bang. Terus? Makin kepikiran apa nih yang lebih tolol lagi ya. Lebih ekstrim lagi. Jadi aku bikin kan aku pakai kaki palsu. Jadi kontennya itu di Simpang 3. Di Simpang 3 gitu kan itu rame tuh kalau di Binjai itu kan kayak ada orang jual makanan, voucher, jual buah-buahan gitu. Nah jadi aku jalan di tengah itu kayak mau nyebrang, tiba-tiba temen aku naik motor Mau nabrak. Ah. Jadi pas ditabrak itu kaki kananku kulepas. Aku pura-pura terkapar. Kayak gitu kan. Ya, dihujat. Dan Gue juga pengen hujat jadi nih sekarang. Dan gara-gara itu macet 2 kilometer. Terus orang-orang jadi pada panik, kira beneran kan? Panik aduh sampai nangis-nangis orang kak. Terus kamu bilang prank, terus orang-orang ngapain? Enggak, kayak aku gini kan orang nangis makin semangat aku kak. Oh, karena wah berhasil nih, berhasil. Wah, Kamera masih ada kamera tuh. ini kan, wah ini dramatis nih, Ini masih keren nih. 1 juta views nih. Oh diundang brownies nih. Iya, gitu. sudah pasti Panama Yakin nih, ini. sudah siap nih. Ternyata Semangat nih Bang Ya. Mungkinan. Wah orang berhenti sampai, kakinya ini jangan tolongi, itu kakinya patah nggak boleh. Kan emang pertolongan Ya, pertama nggak itu nggak boleh. boleh. Ngasal, kan, nggak boleh ngasal. Kalau dia asal kan, apalagi dia bukan orang kesehatan atau orang, kayak kepolisian itu lah pihak berwajib. Nggak ada yang nolong itu Bang. terus Tololnya aku lupa Bang. Jarak 50 meter dari situ tuh ada rumah sakit besar. wah di bawah dong. Di bawah. Jadi mereka bilang kayak, wah telepon, ini rumah sakit, hubungi rumah sakit. Aku masih ketawa aja, wah keren nih. Ambulan. Dan ternyata bener Bang. Aku masih ketawa-ketawa itu kan kayak gini kan. Nah sampai akhirnya aku dengar suara ambulan. Mati lu. Buka jalan. Takut lah aku Bang. Terus kamu ngaku? Nggak, iya nih karena kalau ambulan datang pasti orang udah nelpon polisi juga kan Kak. Tolol kali kan udah macet kayak Terus gitu. kamu akhirnya ngaku nggak? Ngaku. Nggak ngaku lah aku Kak. Gitu. Kalau ngaku di situ sih mati dia. Pokoknya gitu ada Digebukin ambulan, suara ambulan itu udah mau deket, aku langsung berdiri Kak. Langsung gue bawa kaki palsuku. Untungnya temen aku udah standby. Udah standby sepeda motor, jadi langsung gerak lah kami berangkat. Langsung kabur. Langsung kabur. Prank gagal. Prank gagal Kak. Tapi itu kamu upload gak? Upload, tapi udah aku tutup. Udah aku... Itu apa isinya, hujatan kah? Nah tololnya orang seneng Bang, kayak gitu Bang. Indonesia ya. Indonesia. Iya, Indonesia itu padahal sangat berbahaya loh. Iya, tapi gara-gara itu aku sebulan gak keluar rumah Bang. Dihujat-hujat orang. Iya, karena ternyata banyak yang bikin Banyak yang story tahu. Kak. Oh, ada kecelakaan story orang Indonesia Iya. biasanya. Mereka kan lebih peduli kesedihan orang kan daripada kesenangan orang kan. Iya. Ternyata tabrakannya beneran. Beneran. Yang palsu kakinya. Itu Bang, jadi dan Anjir, ternyata pada saat anjir. itu nggak lama aku pergi, polisi datang. Ya Allah. Terus Dicari kamu. cari dong. Dicari lah pasti Kak. Jadi penipuan nih kan Ya kan jatuhnya. kasihan kan Bang Iya, yang iya. nelpon kan Bang, Iya, iya. yang nelpon kan mana yang kecelakaan? Aduh Pak, maaf Pak. Udah pulang. Sama-sama kena tipu kita Pak. Saya juga dibohongi Pak. Kayak gitu, itu sebulan aku Bang nggak keluar rumah Bang. Gara-gara hujatan itu. Gara-gara hujatannya aku nggak takut Kak, polisi tadi. Kayak gitu. Iya lah. Itu jadinya kriminal kan? Iya dia Penipuan. kriminal, sebulan. Dan sampai akhirnya kan kayak sebulan tuh aku nggak berani kan. Tapi masih ada hasrat pengen konten. Oke. Kayak mana nih kalau aku bikin lebih soft lagi, nggak usah kayak keramaian gitu lah. Jadi aku bikin prank kecelakaan juga. Jadi kayak ada Masih. jalanan kecil gitu, jalan kecil yang ngarah ke sawah. Jalannya itu paling cuma 2 meter gitu lah Bang. Jadi aku sepeda motor temen aku ditidurkan. Hah? Aku tidur juga ngelepas Terus kaki palsu aku terus kayak bikin darah-darah gitu. Oh iya, gue tahu nih konten-konten ini nih. Nah, jadi kan aku nutupi jalan nih. Nah itu berhasil Bang. Heeh. Yang pertama itu ada orang berhenti tuh. Ada orang berhenti, dia mau nolongi. Pas mau nolongi aku bangkit, ku kejar pakai kaki palsu.
Lari dia bang. Lari, motornya kamu ambil. Ditinggal. Sampai akhirnya aku bilang, bang, prank. Semangat dong, berhasil kan. Anjir. Yang kedua kali, ada lagi orang lewat, cewek. Dia naik metik kan, berhenti. Kayak takut-takut, tapi kayak penasaran kan, karena kan ngalangi jalan. Iya. Nah gitu dia deket, aku kejar bang. Nggak lari, tapi nangis jadi pinggir jalan kayak gini. Bang tolong bang, jangan bang. Nangis dia kan. Terus seneng aku kak, wah ini keren nih kontennya kayak gini ya. aja nih, nggak ganggu orang banyak kan. Tapi kan ada juga yang pakai konten itu kayak jatuh, ada apa nih. Jangan lupa ya beli promo ini. Iya. Ini ada kan yang jadiin promo. Cuman kan? nggak pakai darah kan bang. Oh ini pakai darah-darahan Pakai darah-darahan. ya? Anjir, seniat itu loh ya. Seneng aku kan bang, Gila, cuman karena gila. dia nangis, aku inget kan kayak gue bilang sama temanku, weh ini kalau cewek ini kayaknya gampang nangis. Tolonglah kalau ada ibu-ibu, Alihin aja langsung. alihin, kasih tahu aku. Iya, iya. Jadi biar dia nggak takut, nggak kaget gitu. Apalagi orang-orang tua lah gitu kan, ibu-ibu atau orang tua gitu. Jangan, kasih tahu aja aku. Nah cuman aku ngebriefingnya kurang. Ku bilang ibu-ibu, bapak-bapaknya enggak bang. Kawanku tolol. Di yang tag yang ketiga bapak-bapak lah lewat. Udah tua. Udah tua, Terus berhenti dia. Nengok gini kan. Kok, wah ini mungkin hati-hati ya. Iya. Jalan deket lagi kejuti, nggak ada bang terkejutnya. Diam aja dia kayak gini. Terus kok bisa? Makin aku bilang, aku arahkan kaki palsu gini, aku lempar ke dia. Tetap diam. Keluarkan dia, arit bang. Anjing konten terbahaya anjir. Dikira lu mau begal Iya. pura-pura kali. Yang awalnya aku ngebopong kaki palsu gini bang. Mau ngelempar dia kayak gini, jadi gini aku kak. Tolonglah pak. Janganlah pak, minta Tiba-tiba maaf prank aku. gitu. Bang Boat bang kayak bang kejam kali bang. Dimaki-maki aku kak di situ kak. Gimana dia maki-makinya? Memang anjing kok gini-gini kan. Terus dibilang dia, kau bikin rusuh di kampung orang. Ternyata bapak itu anak dari orang tua dari anak cewek tadi yang nangis. Ya Allah, nyariin dia. Nyariin. Nah kukira dia nggak terkejut karena ngepris lah kayak shock gitu kan. Rupanya emang udah standby mau membacok aku bang. Nyari emang gimana Oh, nih yang emang bikin anak nangis muda anak aku. gua Iya. gimana nih? Iya. Ya Allah. Nah yang lebih bangsat lagi kawanku 2 orang yang jadi kruku tadi, Kabur. timku tadi. Nggak keluar, sembunyi orang itu bang. Aku sendiri di situ bang. Mohon aku bang. Ditumbang. Begini anjir. Kayak mana kalau yang kau Jantungan. kerjain kayak gini orang yang punya sakit jantung mati dari sini, mau tanggung jawab kata. Tapi nunjuknya pakai arit kayak gini bang, ya aku gini lah bang. Belutut aku kayak gini bang, sumpah aku bang. Kayak Tuhan deh aku bikin bang, kayak daripada dibacok aku bang. Takut aku bang. Terakhir kan aku, Pak tolonglah Pak, saya cacat Pak, dari sini saya dapat uang Pak bikin konten kayak gini Pak, tolonglah Pak, maafkan saya Pak, gitu-gitu lah aku kan bang. Terakhir dibilang dia, kau kayak mana kalau ada yang kecelakaan orang kayak gini, terkejut lah dia nabrak masuk parit kayak gini, kayak mana Oh, kata. jadi bahaya juga Bahaya ternyata juga, ya, Bang. gak ada yang... Kau beresin ini katanya. Ku beresin lah bang, kan sepeda motor temanku tadi kan jatuhan, ya aku Angkat. Angkat. Lah temen sembunyi semua. Ya ku angkat gini, ku jatuhkan aja ke samping bang, nggak ku berdirikan, suruh siapa dia nggak bantu ya aku. Ya tahu aku nggak bisa mendirikan kereta kan, nggak bisa mendirikan sepeda motor. motor dia aja roda 3 Iya. ya. Ya udah lah bang, semua aku beresin. Terus kan ada darah-darahnya kan, Iya. dibilang bapak itu kan. Nah pas pula di situ ada ini bang, ada ember. Heeh. Kayak tong gitu kan, yang bisa diangkat gini, tong angkat air itu kan. Kan darah-darah itu kan, kau ambil pasir-pasir itu katanya. Kau tutupi darah-darahmu itu biar orang nggak takut katanya. Bang, ember bang, besar kali bang, ngangkat aku bang. Capek kali bang. Tapi daripada aku nak marah bang, ku ambil lah pasir-pasir tadi itu kak. Anjir. Ku tutupi. Dibilang dia lah, ambil lagi gitu. Sampai juga kena ospek aku bang. Ku ambil lah pasir tadi kan. Di Bang. ospek. Udah ku tutupi, dibilang dia lagi, kau bersihkan pasir-pasir ini, pakai pelepas sawit itu katanya. Ku bersihkan, Bersih. nyapu lah, aku capek lah aku bang. Ini dapat duit enggak, otot ku yang dapat bang. Akhirnya kapok bikin konten-konten kayak gitu. Iya udah kapok. Nah kapoknya itu sebenarnya gara-gara, nah aku tuh kak pada saat itu kan AdSense-ku belum keluar. AdSense-ku belum keluar dan PIN juga belum keluar. Betul. Nah gara-gara kejadian itu aku ada tawaran gabung ke manajemen agensi. Nah kalau di agensi itu kan kita tanpa PIN itu kita bisa keluar AdSense. Oh iya. Gabung lah aku ke agensi itu. Nah tololnya aku bang,
aku nggak ngeliat dashboard. Ternyata 20 kontenku tadi dolar kuning semua. Nggak dapet duit aku bang, Iya. ancaman dapet. Situ aku udah nggak lagi lah konten-konten kayak gini. Oh. Baru yang ke gunung. Ganti. Iya, karena aku juga sadar kak, konten-konten kayak gitu tuh nggak bagus untuk kedepannya ke aku kan. Karena ya mungkin aku siap nih dengan konten kayak gitu, tapi kan anak-anakku, istriku nanti kan nggak siap kan dengan Betul. Bahaya jejak sih digital itu. yang seperti itu. Makanya sebelum itu viral, sebelum itu besar, Take down. udah aku take down aja langsung. Nah, awal ketertarikan lu ngonten mendaki gunung apa tuh? Nah, itu kan aku udah tuh sekitar 6 bulan tuh gak ada konten. Ah. Aku ada temen yang hobi naik gunung. Hmm. Diajak sama dia naik gunung. Diajak dia naik gunung, ayo lagi ngonten situ. Mana tahu di sini jalanmu gitu dibilang dia kan. Bener, karena kan di gunung ada kaki gunung. Iya benar. Ah. Ya kan? Siapa tahu ada yang jual. Ya, kaki gunung kan juga gak ada yang pincang kan. Aduh. Iya ya, emang iya ya. Nggak ada. Sumbing ada. Sumbing ada. Pincang nggak ada. Itu. Jadi diajak lah naik gunung. Oh, kira diajak tuh. Diajak naik gunung, pengen lah. Awalnya tuh aku tuh nggak pengen konten bang, cuma Nah. pengen foto aja. Ternyata emang ketika aku ngupload foto di gunung tuh orang respect bang. Dan pada saat itu kan 17 Agustus Iya, iya. momennya. Oh, bawa bendera tuh. Bawa bendera dan itu seluruh akun repost gunung tuh nge-repost aku bang. Firsa Bersari? Kan dia nggak akun gunung, bukan akun repost, anak gunung. Bukan akun repost. Agung, anak gunung. Anak gunung, Agung. Terus Banyak akhirnya? repost dan ternyata tuh komennya tuh pada positif semua. Wih. Dan inilah hal yang gak aku dapatkan di kontenku sebelumnya kan. Dan ternyata di situ kayak sadar kayaknya lebih enak kayak gini lah, dapat pujian walaupun uangnya tuh nggak sebanyak itu kan. Tapi jadi inspirasi buat kaum-kaum difabel. Iya, inspirasi dan itulah aku mulai naik gunung lagi. Dan pada saat itu kan aku naik gunung tuh orientasiku tuh bener-bener harus konten kak. Nah dulu kan aku Uang kan? Orientasi uang. iya Untuk uang kan? uang. Makanya apapun harus Iya, ada kontennya kan? uang kayak gitu. Jadi kayak apa nih naik gunung nih biar viral Iya, iya. gitu. Jadi bikin sensasi bikin ini. Nah sampai akhirnya ternyata orientasiku tuh berubah bang. Ternyata outputnya itu bukan uang aja. Nah pada saat itu aku tuh sampai sekarang nih bang, itu ada sekitar 4-5 kali tuh tengah malam jam 2 jam 3 tuh aku ditelepon orang nggak kenal. Dari mana dapat nomornya? Dari dulu kan aku masih bioku tuh masih nomorku sendiri, belum nomor manajer. CP-nya nomor sendiri. Manajer diri sendiri. Iya, Oke, jadi oke. telepon nangis-nangis bang. Nah ternyata gara-gara konten aku itu ada beberapa orang yang gagal bunuh diri gara-gara itu. Gara-gara itu. Gara-gara konten Value-nya aku. lebih besar ya. Iya. Akhirnya lu punya pikiran yang oh ini bukan tentang uang lagi. Bukan tentang uang lagi. Ini tentang orang yang nangis-nangis. Bukan juga. Iya maksud aku Tentang ternyata gara-gara menginspirasi ini banyak orang. iya orang tuh banyak yang awalnya depresi tuh jadi bangkit bang. Iya, iya, iya. Nah disitulah aku mulai kayak udahlah bikin kontenku tuh motivasi aja gitu tentang gunung yang kalimatnya itu yang bikin mereka tuh jadi bangkit. Iya. Nah kan makanya orang itu nggak tahu bang kalau aku tuh komika, Iya, nggak ada yang tahu. Terkenalnya traveler. traveler. Iya, iya. Padahal awalnya aku tuh stand up komedi. Nah orientasiku berubah tuh gara-gara itu. Nah gara-gara itu ya itu jadi sering tuh bang orang yang tiba-tiba curhat, tiba-tiba yang bilang kayak gagal bunuh diri lah kayak gitu. Di situ aku kayak merasa mungkin Tuhan nguji aku, bikin aku kayak gini tuh ya karena aku biar berguna bagi orang lain. Wis, Ya, keren. buat matain omongan guru lu juga ya. Iya. Dan setelah aku nggak orientasinya ke uang bang, uang tuh malah datang bang. Malah datang Gitu, bro. sendiri. Iya, Nah, serius, itu bro. kalau kita kejar malah dia lari. Malah lari. Makanya tuh sekarang aku fokusnya ketika aku bisa bermanfaat bagi orang lain untuk kehidupan ke depan itu udah dijamin sama Tuhan. Aku udah percaya itu. Gokil. Gokil, keren. Makanya aku naik gunung. Naik gunung. Gunung pertama yang lu taklukan? Sibayak. Sibaya. Daerah mana itu? Sibayak itu Sumatera Utara. Oh, Berapa ketinggiannya? Itu rendah sih bang, 2212. Lumayan. maaf ya, maaf nih. Gua juga pernah naik gunung nih. Gua yang normal aja tinggi ngap, sumpah. Jalan bawa Iya. bawa apa carrier. Nah, lu gimana? Gunung Sahari kan lu? Gunung Jakus. Jakus ya. Jakus, Pasar Senen. Pasar Senen. Karena dari dulu kan aku tuh udah atlet kak. Aku dulu atlet balap sepeda, terus atlet sepak bola juga. Ada basic atlet ya. Jadi untuk ngangkat beban itu aku nggak terlalu bermasalah. Ada Cuman muscle memory. jadi sekarang, tapi aku makin nyadari kan, ternyata ngangkat berat itu nggak bagus untuk diriku, karena sendi penahanku kan cuma satu. Iya. Aku bermasalah karena pinggangku juga udah mulai sakit-sakitan juga kan.
Makanya kayak beban tuh aku udah mulai ngurangi lah. Jadi kamu bawanya yang Iya, kecil-kecil bawa aja. kecil-kecil aja. Makanya carrier aku sekarang tuh cuma 40 liter atau 45 liter doang. Cobain konten TikTok. Naik gunung turun lagi udah ada belum? Bang, sebenarnya bang, aku tuh sering solo hiking bang. Solo kan ngecamp kan? Ini yang naik Enggak, terus turun lagi. TikTok. Oh iya. Di Sibaik itu kan pendakian Sibaik tuh cuma 2,5 jam. Oh sebentar lah ya, deket lah Sebentar, ya. aku tuh sering, cuman nggak pernah aku konteni karena aku takutnya disabilitas naik gunung aja masih ada orang yang nggak setuju kan. Oh. Apalagi solo hiking. Soalnya kalau naik gunung kan suka ada orang yang lari. Bawa tas Iya, kecil lari terus habis lari, itu pulang lagi kan. Oh udah pernah, emang sering gitu Sering, berarti? aku tuh sering camping sendiri, sering hiking sendiri. Trekking lagi tuh juga sering aku gitu. Cuman kayak trekking sana kan aku tuh jarang naik cross tuh karena itu taman nasional. Ya. Nah akhirnya lu yang naik Gunung Kerinci itu gimana tuh ceritanya? Patah hati. Patah hati. Itu tinggi kan berarti kan Gunung Kerinci tinggi. Tertinggi kedua di Iya kan? di 3.000 berapa? 3.805 mdpl. Anjir, sendiri tuh naik gunung? Apa merombongan? Bareng aku nggak kenal orangnya tapi pada saat itu ada open trip aku daftar. Oh, oke. Tapi nggak kenal orang-orangnya awalnya. Oh itu gunung paling tinggi tuh yang lu Tertinggi. daki? Iya, itu Gimana tertinggi. tuh? Prosesnya. Lu latihan dulu kah sebelum naik? Apa persiapannya? Iya latihan sih bang, aku latihan tuh. Aku tuh seminggu sekali tuh pasti wajib jogging. Enggak jogging ya, nggak ada lari kan nggak ada lari ya. Nggak ada kaki kak. Tapi jalan. Jadi kayak main taplak meja. Iya. Batu gitu. Oke aja. Iya jogging subuh kan kira orang Iya, kuda kan keletak. Iya bunyi tongkat. Bunyi tongkat. Aku tuh selalu ini kak olahraga gitu. Kayak sebulan sekali tuh wajib kalau di Medan ya, aku di Medan tuh seminggu sekali tuh pasti ada renang. Dan tiap pagi tuh sering aku tuh kayak jalan tuh sampai 2 sampai 5 km tuh aku sering jalan kaki. Jalan kaki satu. Iya, kaki satu kan nggak mungkin dua. Kalau Ada lagi ntar atlet kaki satu. Atlet kaki satu. Banyak kan? Oh banyak ya? Banyak. Sekarang kan di campaign dari PBB kan apa kalau untuk kesehatan ya? Dari PBB itu kan disabilitas sekarang. Oh. Makanya apapun sekarang kan disabilitas Ya. kan campaignnya disabilitas Iya, semua. campaign. Makanya aku bangga sekarang cacat bang. Ya. Terus pernah ada kejadian aneh nggak di gunung selama kamu naik gunung? Banyak. Godain setan. Ada. Banyak sih kak. Pasar setan kan kadang tuh banyak pasar goib. Nah ini tapi sebelumnya disclaimer dulu ya. Oke. Kak. Aku tuh nggak percaya mistis. Aku tuh nggak percaya setan. Iya sama. Tapi aku percaya jin itu ada Iya gitu. betul. Hal goib. Iya, hantu tuh aku nggak percaya. Karena menurut aku hantu itu sugesti. Dan hantu itu bisa dibuat, bisa diciptakan. Nah, kalau gangguan kayak gitu ada, tapi menurut aku itu karena emang aku lagi capek aja. Halusinasi. Halusinasi gitu. Kayak tiba-tiba nampak kayak kuntilanak kayak gitu. Pernah? Sering aku kejar Kak kalau ada Kak. Kan larinya kencangan dia. Terbang lu lah. Gimana? Tapi kan dia capek Bang, pasti kan nyari ke pohon kayak gitu. Iya sih, duduk ya karena capek ya itu. Iya, terus kayak dulu aku juga pernah bikin konten tuh kayak uji nyali masuk ke rumah kosong gitu, kayak rumah sakit di Binjai tuh ada rumah. Ngeri-ngeri banget kontennya ya. Tahu ya? Menantang maut semua lu konten dia lu. Iya karena aku tadi Bang udah sering dispelin orang. Tapi hidupnya juga menantang maut sih. Kebut-kebutan terus ketabrak kan. Jadi ada rumah sakit itu kosong Bang dari tahun 1995. Terus lu masuk tuh. Masuk Sendiri. aku dalam. Sama Iya karena dibilang orang ada pocong dalamnya. Aku cari nggak ketemu. Lagi ngapain lu nyariin pocong sih? Iya. Nggak ada Kak. Ya supaya Orang-orang tahu kalau itu apa, itu iya. Lagian kalau di rumah sakit harusnya suster ngesot. Iya kan. Bukan pocong kan? kan Nggak yang mati ada. di rumah sakit belum dipocongin, poconginnya Iya. pas di rumah. Salah, makanya nggak ketemu. Oh, Nggak iya. ketemu ya. Iya, Bener kalau lah, Ki Pranalewa bener. mungkin bener. ketemu. Tanggal 2 aku balik Medan, ku cari lagi lah ini. di rumah nyarinya di rumah. Jadi di gunung nggak ada yang gitu-gitu. Sedikit gitu. Bukan aku sih Kak yang kelihatannya, tapi orang lain. Teman-teman aku. Sekali tuh pernah kemarin itu, tapi menurut aku tuh kayak sugesti aja. Jadi pada saat itu kami ada acara lah di gunung tuh, adalah pemerintah setempat ngundang Anggi. Jadi naik gunungnya tuh, kami datangnya tuh udah telat. Itu perjanjiannya itu kan jam 9 udah standby tuh sampai base camp. Malam, jam 9 malam. Pagi. Jam 9 pagi. Nah kami tuh telat jam 11. Jadi tuh ngejar lah cepat ke atas. Ngejar ke atas tuh, sampai atas tuh langsung turun lagi. Nah kami campingnya tuh nggak di gunung Kak. Jadi di sana tuh ada namanya Bumi Perkemahan Sibolangit.
di bumi perkemahan itulah. Jadi kami turun langsung ke sana. Itu ada jarak sekitar 1 jam lah gitu dari Sibayak. Camping, jadi bagi tim lah bang, ada yang bangun tenda, ada yang nyari kayu. Nah Anggi bagian yang nyari kayu nih, kayak nyenterin kayak gitu kan. Nah waktu Anggi nyenterin itu ada di bawah pohon kayak sinar gitu, kayak mata bersinar gitu. Anggi deketin, Anggi kira itu kucing. Pas Anggi angkat gini rupanya kepala Kepala sekolah. kepala Siapa orang. lagi camping? Iya kayak kepala manusia gitu bang. Kok bisa? Nggak tahu, karena tapi udah diginiin. udah ku angkat gini kak. Karena aku kaget, ku buang lah ke sungai. Sungainya itu kan banyak batu tuh kan. Nah aku mikirnya kalau itu kucing atau binatang itu pasti teriak kan. Waktu ku lempar gini kan, pasti kena batu kan. Ini kok nggak ada ini, Gak ada suaranya? nggak ada suaranya. Jangan-jangan itu beneran kepala tapi biji pala. Biji pala. Untuk nyayur dong. Iya. Biji pala. Nah aku cerita ke temen aku yang udah bolak-balik camping situ dan ternyata emang di situ pada saat itu mereka pernah kayak apa ya biasa anak gunung lah berbuat Tangannya. mabuk lah gitu-gitu. Ketemu tangannya, terus yang lain, gue juga pernah kakinya. Lebih parah bang, lebih parah. Jadi waktu mereka lagi mabuk tuh tiba-tiba Mabuk lagi di gunung. enggak itu enggak gunung tapi kayak hutan gitu. Oh, hutan. Nah pas lagi mabuk itu tiba-tiba ada temennya ngeliat ke atas. Tiba-tiba nangis temannya tadi. Rupanya di atas tuh kayak hantu semua ngumpul, kayak kuntilanak, kayak apa semua tuh di atas. Anjir. Nah waktu dia nangis, dia nunjuk ke atas. Nah semua ngelihat bang. Kuntilanak yang muter itu. Nggak cuma kuntilanak aja bang, kayak gondoruo apa semua di atas. Semua yang temen-temennya Sama ngeliat. ngeliatnya sama. Semua. Biasanya kan kayak satu orang aja dilihat kan. Ini semua langsung masuk ke tenda mereka. Padahal pada saat itu masih jam 11 malam. Jam 11 malam kan masih pagi lah itu menurut Ya, orang-orang terlalu camping ini. kan. Langsung masuk semua. Itu cerita dan disitulah mereka, iya itu memang benar pasti itu katanya. Cuman aku nggak percaya, aku rasa itu sugesti doang. Iya, bener. Gue ngebayangin pas gini, pengen lari tapi susah nih kan. Lu gimana nih? Terus dibuang, pas dibuangnya tuh lu langsung lari nggak? Iya. Langsung aku nggak berani jerit karena kalau aku jerit itu pasti buat teman-teman aku jadi panik juga. Panik. Pastilah, korong kepala. Iya gitu. Tapi kalau horor tuh banyak, tapi bukan akunya ya kak kejadian gitu. Kejadian kamu cuman itu aja, kepala itu. Iya, tapi kan horor tuh sering kayak kayak kesurupan di gunung, terus nampak orang bunian itu sering gitu. Orang bunian, apa sih orang bunian? Pendek Bunian itu tuh ya? orang pendek. Orang pendek. Itu di Sumatera tuh banyak Suku tuh. pedalaman. Sumatera. Yang Bukan setan kan? Bukan, orang. Orang kan? Orang kan itu? ada yang bilang tuh jin juga, jelmaan kak, kayak siluman. Dia tuh kakinya tuh balik. Kamu pernah Jadi nampak? jadi ikak. Nah, Itu kaki, iya sih. aku lihat tapi aku nggak ngeh kalau itu dia. Bunian. Aku nggak ngeh kalau itu bunian. Soalnya videonya kameranya jelek-jelek terus kalau di videoin kan. dan lari dikejar hilang. Iya. Masalahnya anak kecil masa kencang larinya. Gitu. Anak kecil. Karena kecil kan, nggak Iya, nggak kecil, sampai paling sepinggang kita. Iya, pendek-pendek. Jadi Ada orang bunian. saat itu aku lagi mau ngerjain endorse. Ada endorse masuk. Jadi kan aku nggak suka nih naik gunung sendiri apa kan berdua atau berapa gitu kan. Jadi ngajak teman-teman. Nah di Sibayak itu juga tapi berangkatnya tuh malam jam 9 malam. Nah sampai di mau area terakhir nih tempat terakhir nih yang rame sama base camp itu sekitar 1 jam gitulah kak. Dan itu udah nggak ada perumahan lagi. Itu udah hutan. Nah di tengah jalan itu kami kelihatan ini anak-anak kecil jalan. Nah yang itu Koy katanya obor kali, sempit. koy obor. Nah nggak bisa dilogikakan juga bang. Oh iya. Karena itu Karena kan nggak masih ada anak rumah. kecil, nggak ada Iya, perumahan. rumah Dan kalau dia mau camping, dia nggak bawa tas. Dan masalahnya masa anak kecil semua jam 11 malam keluar. Ya juga ya. Nah teman aku ada yang ngelihat kakinya terbalik. Dan ada juga yang mukanya tuh semua pada pucat. Kita main games dulu ya sebelum ngobrol-ngobrol Boleh, terlalu boleh. seru lagi sama Kita Anggi. Gamesnya adalah Jawab cepat. jawab cepat. Boleh? Jawab cepat. Jadi kamu pas kita nanya kamu harus jawab cepat. Iya, Tapi boleh. ntar kita tanya alasannya kenapa. Ya, Boleh. oke. Duluan. Milih stand up apa naik gunung? Naik gunung. Kenapa? Yang pertama kebermanfaat kak. Oh iya. Kebermanfaatan. Aku cinta stand up tapi dengan naik gunung aku bisa bermanfaat bagi orang lain. Dengan Kalau memotivasi stand up? mereka. Kan stand up juga bisa memotivasi.
Kamu Kayak capek. Aditya juga kayaknya udah mulai banyak memotivasi orang-orang lewat stand up-nya sama video-video dia sama istrinya. Iya, dan aku juga harus peduliin mental disabilitas lainnya. Mereka nggak semuanya kuat dengan dark comedy. Itu bro. Itu Itu bro. Gak semuanya kuat. Keren, bro. Tapi aku tetap cinta sama stand up comedy. Makanya aku kemari pun tetap stand up. Wih. Kamu masih terima job-job stand up? Masih, dan jujur pendapatan terbesarku sekarang itu dari konten, bukan dari stand up. Tapi ya itu bukti aku cinta sama stand up. Masih tetap dilakuin? Masih tetap. Mantap. Open mic keliling. Selanjutnya, mendaki pagi apa mendaki malam? Malam, Kenapa? Kan sereman malam. nggak capek. Oh nggak panas ya? Satu nggak panas dan kedua nggak tahu jalan. Nggak kelihatan jalan, jadi nggak kepikiran mau cepat sampai. Kalau nyasar, berarti takutnya ada nyasar apa? Enggak, tapi kalau kita siang bang itu kelihatan. Wah di sana tuh, wah deket lagi berarti nih. Ternyata gunung itu semakin kelihatan, itu semakin jauh. Jauh. Itu dia. Makanya daki malam. Gue suka ditipu sama pendaki gunung yang turun. 5 Lu udah menit nggak sih? lagi. Udah deket lagi Iya. mas gitu kan? Udah deket belum? Aku Dua pernah belokan lagi. Wah, 2 belokan lagi. Kanan kiri. Anjir dibohongin. Emang bener sih. Aku pernah dimaki bang. Oh iya, gimana, Di gimana? Kerinci, jadi ada pendaki yang naik. Iya, Dia oke. nanya, bang jauh lagi bang katanya. Temen aku bilang 5 menit lagi. Enggak bang, sumpah aku bang 2 jam lagi bang. Gua bilang, capek kali bang, udah ngapain ya bang naik gunung bang. Udah istirahat aja udah bang. Terus Karena kan itu buat nyemangatin kan. Iya. Iya kan, buat Aku nyemangatin. malah begitu kan bang. Malah dibenerin. 2 jam lagi bang, 2 jam. 2 jam. Abang tahu bang di atas bang, nggak bisa kita jalan bang, manjat kita terus bang, gue bilang kayak gitu. ada Dia sih malah beberapa. mutusin semangat orang ya. Malah mutusin semangat orang. Masih Aneh fakta banget. bang, biar siap. Iya sih, Iya bener sih. sih. Kalau dibilang 5 menit lagi justru kita malah ngeluh. Ngeluh. Iya. Katanya 5 menit lagi, udah 5 menit katanya 5 Lucu. Gitu. Lanjut. Lanjut, mau susu hangat apa kopi hangat? Kopi. Kenapa? Temennya naik gunung bro. Kopi temennya naik gunung kan. Senja gitu. Dan kedua, Ada cerita apa? dari abang-abangan aku pernah bilang kalau kita mau sukses itu kurangi jam tidur dan kopi ngebantu. Kurangi jam tidur, bener sih. Bener. Karena kalau kita tidur terus kita akan mimpi doang kan. Iya benar. Nggak jadi Jadi lebih nyata. baik mewujudi mimpi. Wes, gila bro. Itu dia bro. Lanjut. Prank apa sosial eksperimen? Wah, ini agak lama. ini dua-duanya nih. Untuk Ya, sekarang jujur dalam hati prank, tapi kalau pengen ngomong sosial eksperimen aja biar hidupku aman. Kalau prank gak aman ya. Nggak aman. Banyak yang celurit. Banyak, Ngeri ya, banyak, Bang. ngeri ya. Dan prank kan biar viralnya settingan. Gitu bro. Ya kan? Ya, kan orang Indonesia gak ada yang tahu kalau prank itu settingan. Settingan, masa ada tiba-tiba orang ngajak berantem. Aku aja bang diajak orang gak kenal, ku pukul bang. Iya sih. Masa Harusnya abang- berantem. Abang coba ku ganggu, marah nggak? iya. Masa nggak marah? Benar-benar. Berarti semua prank menurutmu settingan? Hiburan. 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 Mungkin ada yang nggak settingan. Mungkin. Cuman beberapa persen. Tapi aku yang pernah terjun di dunia itu. Nah. Dulu aku tuh juga idealis bang. Aku tuh nggak mau prank itu settingan. Tapi bahaya. Iya sih, benar. Abang lah coba ngapain dolar kuning. Terus mau diancam orang dibunuh kayak gitu. Iya, buat apa? Betul, lanjut games lagi ya. Milih Gunung Jawa apa Gunung Sumatera? Jawa. Cewek juga. Cewek kamu cewek Jawa ya? Iya. Pantesan lu milih Gunung Jawa. Iya. Maksudnya gunung yang mana nih ya? Gunung yang mana nih? Gunung yang mana Enggak, nih? gunung Enggak kak, yang aku cuma nggak ada didaki lah. kaki, bukan nggak ada nafsu kak. Tolong kak, jangan ngarah ke situ kak. Iya juga ya, bener. Gunung di Jawa, kenapa lebih adem kah? Lebih... Akses transportasi lebih mudah. Oh, emang kalau di Sumatera susah ya? Susah akses transportasi. Bahkan kayak Kerinci itu kan di Jambi. Heeh. Nah itu dari kayak terminalnya aja tuh jauh. Hmm, Itu dari Padang kan 12 jam. Ya. lagi. 6 jam lagi. coba ya. Jauh. Kalau Jawa masih ada Dekat. transportasi. Kita bisa naik kereta api, bisa naik bus. Bener. Oh di Sumatera nggak ada tuh yang bus gitu atau harus mobil pribadi gitu? Kita udah naik bus, tapi sampai terminal itu kita nyewa mobil lagi. Oh, wah lumayan ini ya, Jaraknya lumayan jauh juga. Mahal, jaraknya mahal. jauh. Makanya sana kayak Anggi daki Gunung Kerinci, padahal dari Medan itu habis dana itu 2 juta juga sama makan semuanya. Nah di sini 2 juta bisa dapat 2 gunung, 3 gunung. Kan? Kata Bang Jawin, pendaki adalah aktivitas murah. yang paling murah. Ternyata ada yang Ternyata mahal ya. Murah kalau alatnya udah lengkap.
Iya kan dia kan di endorse. Kalau Bang Jawin di endorse Iya, sama tapi semuanya. sebenarnya murahnya karena tadi gitu. Karena ya kalau alat udah lengkap kan udah nggak ada lagi. Tapi semakin kita alat udah lengkap, semakin kita udah pergi kemana-mana, itu semakin kita pengen lebih tinggi lagi. Pengen daki gunung luar negeri apa? Iya, jadi Everest. lebih banyak lagi. Everest mau nggak? Pengen. Cuman nggak mungkin sampai puncak kalau aku. Iya. Bukan pesimis tapi nggak mungkin sampai puncak. Kenapa? Bahaya yang pertama. Iya Kan betul. kau kan suka yang menantang bahaya. Kenapa bahaya yang ini tidak? Lebih logika bang, artinya bang. Akhirnya mulai Iya. berpikir ya. Lebih berani digebukin orang katanya, satu lampu merah. Dan katanya sana Mending kalau, digebukin orang satu lampu merah ya daripada Bener. dihantam sama badai ya. dan kedua katanya kalau sampai puncak tuh harus safety dana 2 miliar. Karena takut helikopter kan dijemput. Iya. Karena kalau kecelakaan itu misal meninggal itu ya cuma helikopter yang bisa nolongin. Kan Tapi banyak mungkin yang sampai base ditinggal. camp bisa aku. Banyak yang ditinggal mayatnya kan Iya, di sana. Oh berarti pengen ya Everest. Pengen tapi sampai base camp aja. Karena 2 miliar kayaknya lebih baik aku bikin yayasan aja kayaknya. Betul, Iya, betul, benar, betul. benar. Atau Tapi bikin usaha lain. gunung apa yang belum sampai sekarang lu kesampaian selain Everest? Yang pengen deket-deket ini dah, deket-deket ini. Kalau pengen ya bang, Merbabu sama Semeru. Itu Deket yang tuh, pengen. enak tuh, aksesnya juga gampang. Iya Merbabu, cuman kemarin aku mau naik Merbabu, tiba-tiba jadwal umroh aku keluar. Wih, Jadi takut lah kan terjadi apa-apa. Akhirnya naik haji ya. Akhirnya umroh. Umroh aja. Di sono juga kan ada gunung gak didaki. Ada daki kemarin Jabal Rahmah, Jabal. Wih. Bukit itu. Iya Bukit. Tapi Jabal kan Rahmah. udah trainingnya udah di pas di sini kan, Iya. naik gunung biasa. Kemarin mau naik gunung ini juga kemarin gua Hira atau apa gitu. Gua Hero. Cuman ternyata jauh dari Mekahnya. Piramid nggak? Piram, Piramid bukan di Mesir. Di Nggak, Mesir. MLM. Kan sistemnya piramid ya. iya. Ada TPV gitu. Lanjut ada yang mau tanya? Kamu apa aja yang udah kamu dapetin dari naik-naik gunung? Naik gunung yang pertama ya banyak sih kak, yang kepuasan, Pertama itulah manfaat ya untuk manfaat, orang ya banyak. kepuasan tadi. Terus apa lagi? Ya uang juga mungkin udah lumayan lah, cuman kan aku modelnya ketika ada uang itu aku putar bukan aku tabung kak. Jadi Kamu uangnya diginiin. ya aku giniin. Aku bikin usaha gitu. Punya usaha iya, juga. Dan alhamdulillah di Binjai aku tuh udah punya beberapa usaha lah kak. Distro, terus ada papan karangan bunga. Oh, yang ada di itu kamu ya? Iya Instagram. WhatsApp bisnis. Iya WhatsApp bisnis. Gokil. Itu kamu yang bikin? Sekarang udah tim. Udah Udah tim. tim. Oh, udah punya pekerja. Kerja. Ya, Wih, kayak keren. dulu disepelein dibilang nggak bisa kerja, emang aku nggak bisa kerja. Tapi aku bisa buka lapangan kerja. Iya benar. Gila bro. Anjir, Kerja itu untuk cita-cita banyak orang tahu. Iya, Gak benar. apa-apa gue gak bisa kerja, yang penting gue bisa buka lapangan kerja. Mau apa lu gitu. Iya Tapi benar. tidak menutup kemungkinan lu sukses gara-gara itulah. Hujatan yang Hujatan tadi. yang itu. Iya benar. Beranjak dari situ. Benar, Kalau karena nggak ada yang itu mungkin lu akan terpuruk. Validasinya karena itu pengen buktikan ke mereka. Iya, iya. Akan terpuruk sih. Iya dan aku itu pacaran 3 kali nggak direstui bang, dan alasannya itu semua. Wajir. Takut nggak bisa kerja. ngehidupin. Padahal ya semasa pacaran apa ya, anaknya butuh uang juga aku sering ngasih transfer terus juga kan. Karena aku sadar kan kalau aku punya kekurangan aku harus juga punya kelebihan. Iya. Tapi kan nggak mungkin itu kubicarakan ke orang tuanya. Sekarang Pembuktian. sekarang direstui nggak semenjak? Alhamdulillah aman. Wih, gokil. Aman. Wis. Terus guru yang kemarin udah ada ngelamar kerja belum? Kadang kita tuh harus punya motivasi kaya biar orang yang ngejatuhin kita bisa kita tolong, itu nikmatnya luar biasa tau. Iya bener kak. Dan yang salah satu yang bikin Anggi puas tuh adalah teman-teman yang dulu sepele itu tiba-tiba sering tuh kayak Minjem minjem duit. duit kayak gitu bang. Minta tolong storyin usahanya Iya, gitu-gitu. storyin usahanya. Iya tuh mantan aku pernah kayak gitu. Iya. Minta storyin Mantan- usahanya. mantannya- Aku kirim red card. Ya itu mah sama. Itu mah bukan mau bantu, bukan bantu itu dikirim red card. Iya dulu ditinggalin bang. Iya bener juga ya. Iya. Kita Dia kan nggak mau tahu kalau kamu susahnya. cari keuntungan dari aku juga aku nyari keuntungan dari kamu. Betul. Tapi ada rasa yang luar biasa Kak, kalau kita nolongin orang yang dulu pernah nginjek-nginjek kita. Wah, itu Iya gila sih. benar Itu benar. Kak, rasanya benar, Kak. Masya Allah banget.
gitu. Tapi kan bukan berarti jadi dendam kan? Bukan jadi, iya cuma Justru kayak membalas kepuasan, baik. kebaikan aja sih sebenarnya kayak. Tapi jangan kirim red card juga lah. Iya, red Udah, card. storyin aja nggak apa-apa. Story 2,5 juta ya. Mantan Kak, biar aja. Iya juga sih. Nggak apa-apa juga sih sebenarnya. apa-apa Kan juga bisnis. Iya kan? Bisnis is bisnis aja. Iya bener lah, dia aja ninggalin karena sepele kan. Apa emang gara-gara apa? Ya ini karena keadaan. Oh, iya. Ya udah kita ya buktikan aja kan. Keadaan bisa Dulu kau berubah. ninggalin aku. Sekarang kau minta story. Satu storyku 1 juta. Nah. Kau bayangkan 1 bulan berapa story ku naikkan. Betul. Lakimu pengangguran kan? Ini baru bro, mantap. Bagus. Bagus. Gak apa-apa. Oke. Setuju. Terakhir nih. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang difabel juga kayak Anggi, yang biar mereka tuh nggak menyerah gitu? Ada sih Bang, khususnya buat teman-teman semua yang Oh, disabilitas dan ya buat teman-teman yang nggak disabilitas juga aku pengen bilang, dan ini ternyata emang benar fakta, batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya tapi pada kemauannya. Karena sesempurna apapun kalian, kalau kalian nggak memiliki kemauan, kalian nggak bakal berhasil. Tapi sekecil apapun, sebanyak apapun kesusahan kalian, sebanyak apapun penyakit kalian, kalau kalian mau, kalian pasti berhasil. Karena apa? Karena Tuhan pasti kasih jalan. Dan kesuksesan itu bukan milik orang yang sempurna ataupun orang yang kaya, tapi milik orang yang mau berusaha. Wih, keren bro. Itu dia. Terakhir juga nih gue nanya buat Boleh. orang-orang yang dulunya ngerendahin lu. Lu pengen bilang apa sama mereka? Aku pengen bilang ke mereka Terima adalah kasih. Pertama. kebahagiaan itu nggak semuanya tentang uang, dan pekerjaan itu nggak semuanya jadi karyawan. Betul. Jadi kalau kalian beranggapan kaya itu harus kerja sama orang lain, ya udah, aku aja yang mempekerjakan orang lain. Wih bro, bener bro. Kerja itu nggak harus jadi karyawan, buktinya dia karya wisata. Naik gunung. Ya itu dia, terima kasih Anggi. Ya, Bang. Udah mampir-mampir di Bang. Insight, Terima semoga kasih, sukses Kak. terus ya konten-kontennya. Makin banyak yang nonton. Amin. Dan menginspirasi banyak orang lagi di luar ya. sana. Itu Apa aja yang sih Bang, dilak- aku yang penting bisa menginspirasi aja. Mantap itu. Semoga akhirnya, apa yang dilakuin pendewasaan. jadi makin berkah. Amin. Kemarin jadi BA Umroh, travel umroh, umroh. nanti Yes. bisa jadi BA alat-alat gunung. Semoga bisa jadi Iya, insya banyak Allah, lagi yang mudah-mudahan. terbuka rezekinya ya. Amin, Itu amin dia. ya Allah. Amin. Amin. Oke lah kalau gitu teman-teman semua, terima kasih yang udah menyaksikan Insight. Jangan lupa di-share ke teman-temannya. Dan di like, komen. Di like, komen dan dihujat hostnya. Hostnya dihujat kok. Dihujat, biar- Jangan lupa komen juga siapa lagi yang harus kita undang ke sini. Betul, itu dia. Jangan lupa di-follow semuanya sosial media dari Atakanan Entertainment. Saya Salul Gustiawan. Saya Mega Salsabila. Kami undur diri. Dadah. Dadah. Mantap, thank you. Ya, Kak, Anggi. terima kasih Bang.